selalu kerja keras di perusahaan ini. Kamu lihat nggak orang itu? Hai bro, dia ini anak saya, dan dia akan menggantikan posisi kamu sebagai manajer. Nggak bisa gitu loh pak, masa kerja kerasnya selama ini dibuang gitu aja? Sadar diri goblok! Lu nggak sadar yang lu lawan itu siapa? Lu bisa ngelawan bapak gue sebagai direktur perusahaan ini? Mending lu buruan cabut deh, lu itu bukan siapa-siapa lagi di sini. Wah, makasih ya pak, enak banget ya dapat jabatan dari nepotisme. Kamu santai aja, kamu sekarang jalanin kerjaan kamu sebagai manajer ya. Dika, nanti kamu bisa... Loh, Dika mana? Oh, si Dika, dia sudah saya pecat pak. Dipecat? Kenapa? Si Dika nih ya pak, kerja yang gak bener, males. Terus nih ya pak, dia juga ketahuan korupsi perusahaan. Tapi tenang pak, udah ada anak saya yang gantiin posisi sebagai manajer. Dia anaknya yang mana kok pak? Halo om, nggak bisa dipercaya dia ngelakuin itu. Nanti saya akan temuin dia deh. Ngapain sih nemuin dia pak? Kurang kerjaan amat nemuin orang kayak gitu. Enggak, saya cuma mau ngobrol sama anak saya. Hah? Anak? This is the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 20 akan membahas tentang nepotisme dalam perspektif taksir kontemporer dan klasik. Sebelumnya kami dari gabungan kelas TI06, saya Widya Novita dengan NIM 1020524066 dan rekan saya Aulia Indah Nazira Nurul Manyara Pramesti dengan NIM 1020524727. Dengan saya Kamila Retno Khairinisa dengan NIM 10252446. Dengan saya Siti Walidah Dubata Hikmah dengan NIM 1025243000. dengan saya Zahra Ricinda dengan NIM 1020524000001. Jadi, nepotisme merupakan isu yang masih sering ditemukan dalam kehidupan sosial dan politik. Di mana melalui podcast ini kita akan membahas bagaimana Al-Quran memandang praktik nepotisme berdasarkan penafsiran para ulama klasik dan kontemporer. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, kita perlu memahami apa itu nepotisme. Secara umum, nepotisme itu saat kita memberikan keuntungan atau jabatan kepada kerabat dekat tanpa mempertimbangkan kemampuan yang sebenarnya ia miliki. Di praktik ini itu sering dianggap tidak adil karena mengabaikan prinsip atau kemampuan seseorang. Yang akibatnya orang yang sebenarnya lebih kompeten malah tidak mendapatkan kesempatan yang adil seperti orang yang kerabat kita tadi. Dalam artikel ini dijelaskan juga bahwa nepotisme tidak hanya merugikan individu yang berprestasi, tetapi juga dapat merusak kredibilitas lembaga. Sebagai contohnya yaitu adalah salah satu pengangkatan anggota keluarga penjabat ke posisi penting tanpa proses seleksi yang transparan. Fenomena ini sering dianggap untuk menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Lalu bagaimana sih pandangan Islam terhadap nepotisme? Jadi Hasan Al-Rafi adalah seorang pemikir Islam asal Mesir yang terkenal dengan gagasan pembaruannya. Menurutnya Al-Quran itu gak hanya memahami sebagai teks yang dapat dibaca, tapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jadi ia mengembangkan metode hermeneutika yang menghubungkan teks Al-Quran dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Dalam hermeneutika, Hasan Hanafi terdapat 3 tahapan utama. Pertama, kesadaran historis yaitu memahami latar belakang sejarah suatu ayat. Yang kedua, kesadaran estetik yaitu memahami makna teks secara mendalam. Yang ketiga, kesadaran praktis yaitu menerapkan makna ayat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hanafi, tujuan akhir dari penafsiran Al-Quran adalah perubahan sosial yang lebih baik. Ayat pertama yang dikaji adalah surat An-Nisa ayat 135 yang berisi perintah untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, orang tua maupun kerabat dekat. Apa makna ayat ini dalam kaitannya dengan nepotisme? Menurut Ibnu Ansyur,
Ayat ini menekankan pentingnya keadilan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan keluarga atau kondisi ekonomi apapun. Kebenaran itu harus ditegakkan walau kemungkinan akan merugikan diri sendiri dan orang-orang yang lebih dekat dengan kita. Sementara itu, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa seorang muslim wajib menjadi saksi yang jujur dan adil tanpa memihak siapapun. Kesaksian yang dipengaruhi hubungan keluarga atau kepentingan pribadi dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari keadilan. Sedangkan Hamka menegaskan bahwa keadilan adalah salah satu nilai tertinggi dalam Islam. Beliau menyatakan bahwa keberanian menegakkan keadilan walaupun melawan kepentingan keluarga sendiri merupakan bentuk keteguhan iman yang sangat tinggi. Ayat kedua adalah surat Al-Maidah ayat 8 yang memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil bukan kepada orang yang dibenci. Bagaimana penafsirannya? Ibnu Ansyur menjelaskan bahwa keadilan merupakan bagian dari ketakwaan. Seseorang tidak boleh membiarkan perasaan suka ataupun benci mempengaruhi keputusannya. Selain Ibnu Ansyur, Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa kebencian terhadap seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil. Keadilan itu harus diberikan ke semua orang tanpa memandang latar belakang seperti status, ekonomi, maupun hubungan pribadi. Menurut Hamka juga, keadilan merupakan jalan yang paling dekat dengan kedakwaan. Sebaliknya, ketidakadilan adalah bentuk kezaliman yang dapat menghancurkan kehidupan masyarakat dan menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada kepemimpinan. Ayat yang ketiga yang dibahas adalah surat Al-Anfal ayat 27 tentang larangan mengkhianati amanat. Apa hubungannya dengan nepotisme? Menurut Ibnu Ansyur, amanah adalah kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pengkhianatan terhadap amanah termasuk perbuatan yang sangat tercela. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa amanah mencakup seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. Ketika seseorang menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan keluarganya, maka ia telah mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Hamka juga menambahkan bahwa amanah merupakan dasar dari integritas seorang pemimpin. Jika amanah itu dilanggar, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan sistem pemerintahan itu akan menjadi lemah. Nah, dari ketiga ayat tersebut, bagaimana Hasan Hanafi melihat masalah nepotisme di era modern ini? Menurut Hanafi, ayat-ayat tersebut merupakan kritik terhadap segala bentuk ketidakadilan termasuk nepotisme. Beliau melihat bahwa praktik nepotisme bertentangan dengan nilai keadilan yang diajarkan Al-Quran. Hanafi juga menekankan bahwa keadilan adalah prinsip universal yang berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan agama, budaya, maupun status sosial. Karena itu, sistem sosial dan politik harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, Hanafi mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil. Penafsiran Al-Quran tidak boleh berhenti pada pemahaman teks, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nepotisme merupakan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Melalui penafsiran Ibnu Ansyur, Al-Qurtubi, dan Hamka, kita memahami bahwa Al-Quran mengajarkan keadilan, kejujuran, dan amanah sebagai prinsip utama dalam kehidupan. Jadi, Hasan Hanafi menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan modern agar tercipta masyarakat yang adil juga sejahtera. Nepotisme bukan hanya masalah administratif, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah politik. Nah, karena itu setiap individu harus berani menegakkan keadilan meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi maupun keluarga. Dengan menerapkan nilai keadilan dan amanah, kita dapat membangun masyarakat yang
lebih berintegritas dan bebas dari praktik nepotisme. Demikian podcast kami hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.